Nah, jadi buat yang nggak sabar lagi, bentar lagi kebetulan Skillful akan memberikan kelas baru nih. Jadi kelas JavaScript Intermediate. Sebelumnya kita baru ada kelas JavaScript dasar. Nah, sekarang ini kita akan ada kelas JavaScript Intermediate. Harganya berapa sih? Nah, jadi kita nanti akan ada early bird. Nah, jadi gunakan kode early bird JS untuk nanti kalau kelasnya sudah di launching dengan harga Rp152.000 gitu. Nah, setelah kodenya nanti dimasukkan harusnya harganya akan terdiskon ya. Nah, setelah JavaScript Intermediate kita juga tungguin aja bentar lagi akan ada kelas Bootstrap gitu. Jadi kita bisa langsung belajar Bootstrap di dalam Skillful. Nah, perkenalkan dulu, tadi kita belum sempat kenalan secara lebih dalam. Nama saya Torik Nur Faizal, saya salah satu mentor di Impact Bed dan di Skillful. Nah, background saya sebelumnya saya pernah bekerja menjadi front end di beberapa tempat. Nah, dan kebetulan mulai 2020 ini saya menjadi tech mentor di Impact Bed dan di Skillful. Nah, oke. Kita sambut nih ya. Jadi pembicara kita hari ini Kak Bobby Siagian. Nah, Kak Bobby ini ternyata udah punya background nih udah cukup panjang nih di dunia software engineer ya. Jadi dari 2012 jadi software engineer di IBM, lalu sempat di Bank Syariah Mandiri, terus sekarang sampai di lead software developer, software engineer ya di Tokopedia. Oke. Nah, untuk kelas Skillful-nya sendiri, buat yang mau coba, nanti kita bisa coba kelas HTML-nya. Jadi bisa gunain kode kelas belajar bareng Torik di Skillful. Nah, aku coba demoin singkat sedikit ya. Gimana sih caranya kalau kita mau masuk ke kelas tersebut? Jadi kita bisa langsung masuk ke dalam Skillful-nya, lalu daftar seperti biasa dan verifikasi email. Nah, nanti di sebelah sini akan ada kelas ya. Nah, jadi kode tersebut belajar bareng Torik bisa digunakan untuk masuk ke kelas HTML. Dan kalau udah nanti bisa dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, lalu gunakan kode produk yang tadi ya, belajar bareng Torik. Oke. Nah, jika digunakan kita udah bisa check out kelasnya secara gratis. Nah, jadi kalau sudah gratis kita bisa masuk ke bagian kelas lagi untuk kita lanjut belajar HTML di dalam Skillful. Nah, kita bisa nanti bisa kita cobain. Nah, disinilah yang membedakan Skillful dengan yang lain. Di Skillful sebelah kirinya nanti akan ada materi, lalu ada soalnya, dan nanti juga di beberapa kasus ada IDE-nya langsung. Nah, seperti ini. Jadi kita udah bisa langsung di sebelah kiri ada materi, di tengah ada kode editornya. Jadi kita tidak perlu menginstal atau setup lagi di laptop kita. Lalu kita juga nanti udah bisa melihat preview dan test outputnya. Seperti itu. Oke, jadi jangan lupa untuk belajar coding, ambil sertifikasi di dalam Skillful, lalu kita akan siap kerja. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan sesi perkenalan Skillful dan Impact Byte. Waktu dan tempatnya untuk Kak Bobby dipersilahkan. Oke, terima kasih Mas Torik. Wah, tadi udah banyak info ya mengenai Skillful. Skillful itu apa dan tadi dikasih voucher gratis juga ya. Seharusnya bisa langsung belajar sih, bisa langsung check out kayaknya teman-teman semua. Kak. Oke, aku share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bobby Siagian. Kalau melihat dari nama belakangnya, Siagian asli dari Sumatera Utara, ya lebih tepatnya dari kota Pematang Siantar, sekitar 3 jam sih dari kota Medan. Mungkin jaraknya itu seperti dari Jakarta ke Bandung. Mungkin ada yang pernah ke Danau Toba atau ke Perapat, ya kota Pematang Siantar ini sekitar 1 jam, sedikit 45 menit sih dari Danau Toba. Mungkin teman-teman bisa ke sana untuk singgah seperti itu ya.
Oke, sebelumnya saya boleh tahu dan boleh komen di chat juga, teman-teman ada yang berasal dari mana sih? Ini kayaknya ada ratusan peserta ya, kayaknya 100 lebih ya? 108 pada saat ini. Boleh komen di chat nggak sih? Saya pengen tahu dari mana aja nih teman-teman. Di chat, boleh di chat. Wow, oke oke, keren-keren. Dari Padang, Bekasi juga ada loh, Bekasi ya. Surabaya, Pontianak, Brebes, Jakarta, Yustika, Irman, Bogor. Oh, banyak banget ini. Makassar udah jauh juga ya. Oke, dari Bali, halo Bali. Kemudian Jambi, Sumatera, Pekanbaru, wah ini ada pempek juga nih ya kalau dari Pekanbaru ya. Ada Palembang ya, Banten, Surabaya. Oke, thank you semua. Pasuruan, Jogja. Banyak banget ini, banyak banget. Oke, thank you udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Thank you juga untuk Skillful ya yang udah mengundang saya berbicara di acara webinar, kalau nggak salah seri yang kelima ya, untuk yang webinar kali ini, kalau tidak salah. Thank you. Semoga dengan meluangkan waktu yang pastinya ada tujuan untuk belajar di sini, bukan tujuan untuk sertifikat sih sebenarnya ya. Karena saya baca-baca di Instagram tuh, Kak, ini sertifikatnya dapat nggak ya? Dapat sertifikat nggak ya? Jadi untuk webinar seperti ini tujuannya bukan untuk sertifikat, tetapi untuk lebih ke ilmu sih. Ya, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Oke, sedikit perkenalan. Tadi saya sudah menjelaskan siapa saya, background saya pribadi. Sekarang saya adalah seorang karyawan di salah satu yang mungkin teman-teman udah kenal ya, Tokopedia, atau mungkin ada yang belum kenal, mungkin Tokopedia. Ya, saya menjadi salah satu karyawan atau bisa dibilang nakama yang beruntung dari ribuan nakama yang ada di Tokopedia. Nakama itu apa? Nakama itu adalah sebutan untuk karyawan atau employee yang ada di Tokopedia. Jadi kita disebut sebagai nakama. Ya, seperti itu. Saya menjadi salah satu orang yang beruntung bergabung di Tokopedia karena ikut berkontribusi dalam hal ini Tokopedia memajukan UMKM di Indonesia serta berkontribusi ya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, kalau nggak salah sekitar 1,5% ya pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti itu. Saya juga dari anak daerah yang melanglang buana dari Kota Pematang Siantar ke Medan kemudian ke Jakarta. Ya, oke. Nah, tadi mungkin dari Mas Torik sendiri sudah menjelaskan background saya, mungkin saya bantu sedikit lagi remind dan bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman yang ada di daerah. Oh ya, FYI, Kota Pematang Siantar ini adalah salah satu kota kelahiran dan kota asal juga dari CEO-nya Tokopedia, Bapak William Tanuwijaya. Ya, kalau Bapak William Tanuwijaya sudah membangun Tokopedia lebih kurang 10 hingga 11 tahun, Pak William sudah punya Tokopedia, saya masih ikut bekerja di Tokopedia, membantu Tokopedia untuk meneruskan mimpi-mimpinya, yaitu democratize through technology gitu ya. Dan itu penting banget sih, karena itu bagian dari kontribusi kita as nakama. Seperti itu. Ya mungkin masih beda nasib ya. Mungkin nanti kita ketemu di waktu-waktu yang lebih baik. Ya, oke. Saya berasal dari edukasi saya dari STMIC Microskill di tahun 2008 hingga 2012. STMIC Microskill itu ada di Medan. Mungkin ada yang dari Medan, teman-teman? Oh, dari Pematang Center juga ada, jangan-jangan? Ada? Oh, ada Medan dari Rian Kurnia ya. Oke, dari Sibolga juga ada nih. Horas dari Sibolga ya. Dari Kristobus. Oke. Oke, dari Binjai juga ada. Binjai juga, ini Binjai juga penuh dengan kota kenangan ini bagi saya nih. Oke, saya migrasi ya dari kota Medan ke Jakarta tahun 2016 lebih tepatnya. Pada saat transisi dari Mandiri Syariah ke Garena. Ya. Saya starting point sebagai programmer itu di tahun 2010, setelah 2 tahun kuliah atau sekitar semester 5, semester 6, saya merasa sudah bisa coding dan bisa menerima proyekan. Saya menjadi freelance programmer, ya mungkin teman-teman tahu yang namanya freelance, ya terima proyekan, ada fee, ada nego-nego, mungkin pernah juga jadi ya dukun kuliah gitu ya, bantu-bantu untuk lulus gitu. Saya juga sempat bantu sih ya, tapi ya itu kisah masa lalu lah buat kita. Kemudian sempat juga di Herbal Press, ada namanya Herbal Press, ini adalah multi level marketing.
dia sistem binary MLM, kanan kiri, ya saya bikin sistemnya, dan saya juga bikin SMS gateway-nya. Pada saat itu SMS gateway belum terlalu familiar ya di zaman itu, dan beruntungnya saya sambil bekerja, dan itu juga menjadi skripsi saya, sehingga saya bisa lulus. Kemudian di IBM di tahun 2012, di Mandiri Syariah di tahun 2014 hingga 2016, di sini menjadi titik lompatan saya yang menurut saya, saya move dari Medan ke Jakarta di Garenam tahun 2016. Di sini saya ingat banget, saya di interview online, saya di interview pada saat jam kerja. Saya izin ya sama atasan saya, Pak, saya izin mau interview gitu. Oh, mau interview di mana? Saya izin langsung ke atasan saya, dan itu cukup menarik sih. Saya izin di belakang ya, di pantry gitu. Saya interview sama interviewernya, dan alhamdulillahnya bisa lulus, dan offering segala macam itu dilakukan semua secara online. Jadi begitu datang ke Jakarta, ya udah tinggal langsung masuk kantor gitu. Dan kemudian di MBIS, ya MBIS adalah e-commerce company. Di Busy juga e-commerce company, hingga sekarang ada di Tokopedia dari Juni 2019 hingga saat ini. Ya, mungkin itu sedikit background saya. Untuk lebih lanjut, kita bisa build network ya, build komunikasi di LinkedIn bisa lebih banyak buat teman-teman sekalian. Ya, fun fact, ini nggak banyak tahu ya orang tentang saya mungkin ya. Mungkin ada yang tahu nanti setelah follow Instagram, atau setelah saling berteman di Facebook misalnya, atau mungkin di Twitter, atau mungkin di WhatsApp juga. Fun fact mengenai saya apa sih? Ya, saya ini adalah AC Milan fans ya. Mungkin ada yang AC Milan, ada yang Liga Italia, Juve, Lazio, atau jangan Liga Spanyol dulu lah, atau jangan yang Liga Inggris lah. Liga Italia sedang ini ya, lagi hype-hype-nya gitu. Ada datang bintang-bintang yang ke Italia gitu. Itu saya. Kemudian saya juga seorang footballer ya, saya suka main bola, dan gamer juga pastinya teman-teman ngegame online. Nggak mungkin nggak ngegame online ya. Jadi nggak harus engineer juga pasti ngegame sih. Ya apalagi sekarang kita jadi generasi rebahan ya. Generasi rebahan yang di rumah, main game juga kadang-kadang gitu. Bisa jadi habis meeting kita langsung ngegame gitu. Kemudian goes juga. Yang ketiga nih yang menurut saya kenangan juga, failed musician ya. Saya musisi yang gagal di zamannya saya. Karena pernah juga dulu waktu tahun 2010-2011 itu saya sebelum waktu muda sempat juga sih kayak ngeband kayak biasa, manggung sana sini, dapat fee gitu-gitu. Yang juga bisa membantu meleverage ya, atau membayar uang kuliah saya. Namun karena satu dan sempat juga sih rekaman gitu-gitu, sempat banget, dan karena satu dan lain hal saya tidak melanjutkannya, karena saya pikir saya harus kembali ke tujuan awal saya, yaitu menjadi seorang programmer sih pada saat itu gitu ya. Dan pertanyaannya mungkin, kenapa sih jadi software engineer? Teman-teman, saya boleh tahu nggak kira-kira kenapa sih join di webinar kali ini? Kenapa sih? Boleh tahu, mungkin boleh komen di chat juga kali. Jadi kita lebih interaktif, jadi lebih enak ngobrolnya. Kenapa sih? Apa karena label, let's say Tokopedia, atau mungkin karena JavaScript-nya, atau mungkin kalau karena Bobby Siagian, kayaknya enggak juga sih ya. Mungkin karena hal-hal yang lain kali. Oke, biar keren. Kayak di Instagram ada yang bilang ini kali, demi sertifikasi gitu. Saya juga heran gitu sertifikasinya gitu. Oke, peluang karirnya besar. Pengen banget masuk Tokped. Amin, amin. Sampai ketemu. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Karena JavaScript, biar jago ngoding, karena gratis. Wah, tadi udah dikasih vouchernya gratis tuh. Oke, pendalaman JavaScript. Oke, wah banyak banget belajar bahas DOM, belajar JavaScript. Wah, oke, thank you. Excited semuanya teman-teman. Ya, tapi lebih tepatnya kenapa sih jadi software engineer? Pastinya kita everything itu ya start with purpose gitu ya. Kenapa sih? Bagi saya itu ada 5 poin. Yang pertama itu personally it's a dream ya. Sedikit tarik mundur, saya itu berkenalan dengan komputer itu di tahun 2003 pada saat saya main game online. Mungkin masih kenal sih Gunbound, Xian, Ragnarok, itu di zaman itu udah oke banget itu. Saya main di warnet, bahkan pulang sekolah warnet lagi, kadang-kadang paket malam gitu, datang jam 10 malam, pulang jam 7 pagi gitu ya, pulang-pulang dimarahin sama orang tua saya. Nah itu kerjaan saya dulu sih lebih kurang ya, main warnet. Di situ starting point saya pikir, wah, to be a programmer
ini keren banget karena kita bisa bikin sesuatu yang bisa digunakan banyak orang gitu, apalagi yang apa ya, seperti game gitu ya. Walaupun di ujung-ujungnya saya nggak menjadi programmer game, tapi menjadi software engineer untuk buat produk, build web dan seterusnya. Ya. Yang kedua itu high demand. High demand ini maksudnya apa? High demand ini om saya pernah ngobrol dulu ke saya, Bob, kamu kira-kira nanti kuliah mau jurusan apa ya? Saya sih pengennya jurusan ilmu komputer, Om. Nah, itu jurusan yang tepat banget, dibilang Om saya gitu, karena perusahaan teknologi akan selalu berkembang dan pastinya banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Dan itu risetnya itu di tahun 2007-2008, hingga saya memilih masuk di jurusan teknik informatika. Ya, dan sampai sekarang juga high demand banget kan, sampai saat ini software engineer. Kita tahu di Indonesia ada 250 juta plus ya masyarakat, tapi untuk mencari kandidat software engineer yang benar-benar qualified itu bisa dibilang masih rumit di Indonesia. Saya juga bingung dan nggak tahu kenapa sih. Mungkin yang bisa programming banyak, bisa ngoding banyak, tapi dari sisi fundamental itu masih apa ya, cukup perlu banyak ini ya, di encourage lagi lah kandidat-kandidatnya. Karena saya dengar juga misalnya headhunter atau misalnya HR gitu bilang susah banget ya cari software engineer atau senior software engineer. Kita ada kandidat 100 orang tapi yang lolos itu nggak ada gitu. Waduh. Itu agak-agak ini juga ya, agak sedih sih dengarnya. Tapi mudah-mudahan nanti teman-teman setelah dari sini bisa dapat ya fundamentalnya. Yang ketiga itu earn more atau berpenghasilan. Kita tahu as programmer ataupun lebih enaknya software engineer sih daripada programmer ya. Kenapa? Karena programmer tuh bisa dibilang kayak build product, ya udah just stay bikin produk gitu. Kalau kita web developer atau bisa dibilang kayak software engineer, itu membangun sebuah produk yang scalable aja dan itu long term. Kita bikin sesuatu yang untuk jangka panjang gitu, bukan hanya short term. Ya, earn more. Penghasilan software engineer itu juga di atas rata-rata, bahkan di atas bisa sampai 2 kali lipat dari UMK ataupun UMP. Ya. Kemudian yang keempat, amazing career. Kita tahu kalau misalnya orang-orang yang bekerja di perusahaan teknologi itu cepat untuk di usia-usia tertentu bisa ada di level let's say lead ataukah head of apa gitu, itu banyak banget. Tapi ada juga sih teman-teman saya yang misalnya mereka tuh nggak suka dengan title ya, mereka tuh nggak suka career path, yang penting mereka tuh gaji. Ada sih seperti itu. Tapi nggak tahu kita ada di mindset yang mana. Yang kelima itu become a better thinker. Kenapa sih become a better thinker ya? Menjadi pemikir yang lebih baik sih. Salah satu contohnya dengan menjadi software engineer itu bisa membantu saya untuk berpikir lebih apa ya, computational thinking ya. Misalnya membangun rumah, kalau saya bangun rumah berarti lebih kurang saya harus benar-benar pilih bahan batu bata yang benar juga sih. Mungkin dengan cost yang lebih tinggi, tapi bahan rumahnya itu juga lebih baik gitu. Benar beli perabot-perabotan juga kita tahu yang kualitas, bukan hanya kuantitas gitu ya. Itu sih, jadi kayak melatih saya dan terus-menerus akan seperti ini ya, become a better thinker. Oke. Karena kita hari ini membahasnya tentang JavaScript ya, saya boleh tanya lagi, teman-teman kenapa sih JavaScript? Atau mungkin tahu nggak sih kenapa harus join JavaScript? Kan ada banyak bahasa pemrograman gitu ya. Atau mungkin tahu nggak sih apa itu JavaScript? Mungkin boleh komen di chat lagi. Wah, ini ada yang buta JavaScript, pengen mendalami JavaScript, apalagi nih, karena populer bahasanya JavaScript tuh ganteng. Wah, ganteng. Kayaknya orangnya ganteng ya, Mas Andi ya. Basicnya itu web. Oke, bisa full stack, menambah wawasan, sejalur dengan web. Oke, JavaScript is everywhere. Oke, kayak virus kali ya, everywhere ya, kayak corona dong jadi JavaScript ini. Oke, banyak banget, komunitasnya besar. Oke. Halo, ya.
Mohon ditunggu sebentar ya. Mungkin Mas Bobinya putus. Oke, sip. Ya, halo. Sorry keputus. Oke, kita balik lagi. Biasanya koneksi kalau di rumah sering begini. Ya, sudah cukup dengar ya, teman-teman? Ada yang bisa confirm chat? Dengar suara saya? Ya, sudah Mas, sudah aman. Oke, sure. Thank you. Kita lanjut lagi ya. JavaScript. JavaScript itu kedengaran Kak. Sudah. Thank you. Apa sih itu JavaScript ya? JavaScript itu pastinya salah satu bahasa pemrograman ya, scripting language. Kemudian Java tambah script, apakah ini berhubungan dengan bahasa pemrograman Java? Tidak sama sekali ya, tidak sama sekali. Jadi JavaScript dan Java itu totally different ya, sama sekali berbeda dengan Java ataupun JavaScript. Halo Mas Bobi. Oke, sepertinya Mas Bobi sedang internetnya sedang bermasalah sebentar. Mohon ditunggu ya. Oke, Mas Bobinya udah kembali nih. Silakan Mas Bobi. Mohon maaf Mas Bobi, mic-nya masih di mute. Oke. Dibuat oleh Brendan Edge ya pada 1995, kemudian ada perubahan nama dari Mocha, Mona, Live ya, hingga akhirnya menjadi JavaScript. Ya. Ini sedikit short infografis yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Ya, timeline-nya lebih kurang itu di tahun 1995 ini Brendan itu bikin JavaScript hanya dalam waktu 10 hari. Wah, 10 hari ya. Kalau saya ngoding JavaScript aja mungkin bisa 1 bulan dulu baru mahir ya. Ini Brendan bikinnya 10 hari gitu. Bisa dibayangin deh. 97 itu JavaScript menjadi ECMAScript, kemudian di IS2 98 rilis pertama kali. Kemudian IS3-nya 99 hingga di 2006-2009 itu ada Ajax dan jQuery. Pastinya ini masa-masanya saya sih bisa dibilang saya old school kali ya. Saya masih pakai Ajax dan jQuery. Mungkin masih ada yang pakai HTTP enggak sih? Ya itu yang lama banget yang DOM, XML dan seperti itu. Saya masih merasakan menggunakan itu. Kemudian di tahun 2015 itu ini gapnya lumayan jauh ya dari IS5 ke IS6 ya rilisnya dari 2009 ke 2015. Kemudian di 2017 itu JavaScript dinyatakan sebagai most used language hingga juga di tahun 2020 ini ya data dari Stack Overflow yang saya tahu itu masih menjadi bahasa pemrograman yang paling populer. Untuk data nanti saya munculkan di tahun 2019 karena tahun 2020 kan belum habis ya. Bisa jadi kayak tiba-tiba ada yang nge-spike gitu kan bahasa pemrograman yang tiba-tiba naik selama 2 bulan terakhir di Oktober ini. Jadi 2019 itu based on dari Business Insider dan itu ngambil data dari GitHub, JavaScript masih bahasa pemrograman yang paling populer seperti itu. Oke, kenapa sih harus JavaScript ya? Ini mungkin relate dengan pertanyaan teman-teman tadi, ada yang biar ganteng, biar JavaScript is everywhere, ya bisa di mana aja. Oke, benar juga sih itu. Oke. Nah, sebenarnya ada banyak ya bahasa pemrograman. Ada ini sebagai contoh aja ada Ruby on Rails, ada C++, ada Golang, ada Java ya, ada PHP juga, ada Python dan seterusnya. Nah, teman-teman di sini ada yang sudah mungkin berpengalaman dengan salah satu pemrograman ini?
Mungkin boleh komen di chat lagi. Oke, Ror, sudah Java, PHP, C++, pernah Kak PHP Java, JS, enggak semua, sedang mendalami PHP Kak, bukan pemberi harapan palsu tapi ya. Oke, 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 thank you teman-teman. Dan saya dulu masih merasakan banget menggunakan hanya HTML, CSS, dan PHP saja, tanpa ada rendering yang gimana-gimana ya dari JS, nggak ada yang interaktif design gitu, nggak ada sama sekali. Jadi ada form HTML, kemudian pakai PHP, ya udah dia langsung post submit data yang butuh reload dan benar-benar nggak interaktif banget sih. Dan itu di zamannya saya. Kemudian muncul tadi ada Ajax jQuery di tahun 2016 itu langsung dipakai dan itu ya seamless ya. Kehadiran JavaScript ini bisa dibilang membantu interaktif dari sisi desain, dari sisi user experience, bisa mengirim dan menerima data secara seamless gitu. Dan Python juga untuk familiar dengan teman-teman yang ada di data ya, data scientist ataupun data engineer. Kemudian Golang juga banyak untuk backend, Java. Tahu nggak sih kalau Java bahkan bilang masih ngoding Java, biasanya tuh kayak jenggotan gitu. Orang-orang Java biasanya lama-lama gitu ya, tapi saya jenggotan mudah-mudahan nggak setua itu sih. Oke. Dan saya juga di sini bukan termasuk engineer atau yang saklek dengan menggunakan satu bahasa pemrograman tertentu. Ini mungkin saya bisa share ke teman-teman kenapa saya dari tahun 2008 ya, 2008-2009 itu udah mengenal PHP ya, PHP, dan sampai dengan di 2015-2016 saya PHP terus ya, saya PHP terus. Kenapa? Ya karena saya bisanya itu dan saya maunya itu gitu, dan saya sudah merasa saya adalah segala-galanya di bahasa pemrograman itu. Itu yang paradigma perlu kita benerin ya. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu programming language itu kalau teman-teman nanti ada di perusahaan itu depends on business needs-nya. Maksudnya tergantung sama bisnis yang mau kita solve ya. Apakah kita mau menurunkan latency sehingga meningkatkan performa, ataupun hanya ya sekedar dari sisi fungsionalnya aja gitu. Ya, misalnya Tokopedia sendiri itu kita fokus banget untuk menurunkan latency dan meningkatkan performa. Jadi begitu kita buka aplikasi, kita begitu buka menu-menu yang lain itu cepat banget dan search-nya juga lebih relevan dan seterusnya. Ya, itu sebelumnya pernah dibahas juga sama Irfan Maulana di sesi sebelumnya. Yap. Oke, JavaScript ini juga pastinya punya pro dan kontranya ya. Ini dari data yang saya dapat, nggak ada bahasa pemrograman yang sempurna, tapi setidaknya bahasa pemrograman ini bisa menyelesaikan masalah ya, menjadi problem solver untuk bisnis needs-nya seperti itu. Contohnya untuk di cons-nya itu JavaScript memiliki cons-nya ya dari client side security, ya apakah itu pencurian cookie dan seterusnya. Kemudian browser support-nya bisa jadi di Google Chrome, di Mozilla, di Safari itu nggak jalan gitu, atau ada yang beda-beda tampilannya. Jadi itu possible banget. Lack of debugging facility. Kemudian ada single inheritance ya, artinya dia nggak bisa diturunkan lagi dari subclass-nya. Itu terlalu teknikal, nanti mungkin boleh separate discussion. Selagi bitwise function dan ada rendering stop ya. Kalau misalnya ya JavaScript ya bisa tiba-tiba stop di jalan gitu untuk renderingnya, karena mungkin connection issue atau misalnya tiba-tiba browser kita yang hang ya, ataupun ya banyak isu. Tapi pros-nya juga banyak ya, speed ya, pastinya speed. Nah, di simplicity, di popularity, tadi teman-teman udah banyak tahu, JavaScript is everywhere like a corona gitu. Kemudian komunitasnya juga pasti udah gede ya. Seperti Jakarta JS ataupun source yang lain ada di Udemy ataupun mungkin di Skillful sendiri tuh pasti ada. Interoperability, server load-nya, ya rich interfaces-nya, ya rich interfaces ini pasti ya untuk tampilan yang fancy-fancy yang kalau diklik akan menjadi seperti apa gitu. Kemudian extended functionality, versatility. Nah ini versatile ini lebih ke misalnya teman-teman udah pernah dengar kalau JavaScript itu ya bisa jadi front end dan bisa jadi back end juga. Ya, it's true. Dan dalam hal ini karena saya basically mostly aktif di JavaScript tapi di back end side-nya, jadi banyak sebenarnya keunggulan ya di part-part tertentu gitu.
kemudian less overhead. Oke, kenapa sih harus JavaScript? Ya, kenapa sih harus JavaScript? Kalau kita berbicara tentang JavaScript aja nih ya, bukan React.js atau React Native atau Node.js ataupun framework JavaScript lainnya, itu sebenarnya simple banget, simple banget. Yang pertama itu yang pasti tidak perlu install, ya, tidak perlu install sama sekali. Kemudian hanya butuh web browser dan editor sederhana, ya. Pastinya awesome dan hello world. Cukup mengetikkan simple code seperti ini, script type text JavaScript alert hello world, kemudian kita jalanin di browser. So welcome, you already be JavaScript engineer. Mungkin teman-teman langsung jadi yes, I'm JavaScript programmer. Yes, it's true, ya. Yeah. Oke, ini menurut Business Insider di tahun 2019 ya. JavaScript menjadi bahasa pemrograman paling populer. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Di tahun 2019 ini berdasarkan data GitHub ya. Jadi banyak populer itu dilihat dari GitHub. Nah, dari perspektif development type-nya, which programming language to learn based on your career goals ya. Itu misalnya JavaScript bisa di front end, back end, dan mobile pastinya yang kuning-kuning ini. Walaupun sebenarnya sekarang JavaScript dengan elektronnya itu bisa di desktop application. Kemudian ada TypeScript juga, ada Scala, Python, Go, Ruby dan seterusnya, Java, Objective-C. Ya. Tapi lebih kayak JavaScript ini lebih familiar banget kalau kita bisa satu topik kita bisa belajar di tiga lini gitu, di tiga bagian, front end ya, front end web, kemudian mobile, dan bisa jadi back end-nya juga gitu. Apakah itu jadi generate API-nya, ataukah itu setup servernya untuk routing dan seterusnya ya. Tapi jangan terlalu terjebak dengan yang namanya full stack tadi, karena seperti yang saya mention sebelumnya di slide sebelumnya, nggak harus semua itu dengan satu hal yang sama ya, karena tergantung tadi bisnis needs-nya. Jangan terlalu memaksakan bahasa pemrograman, ya udah kita jadi one for all deh, sekalian aja deh JavaScript jadi backend-nya. Enggak, tergantung sih. Misalnya Tokopedia sendiri ya pasti kita pakai Golang dan pasti pakai JavaScript gitu. Golang di backend-nya, kemudian di front-end-nya itu pakai JavaScript. Ya. Oke, so gimana menurut teman-teman? Ini saya dapat meme yang cukup menarik, atau mungkin pernah dilihat juga sih teman-teman. Dari gambar ini ada yang mungkin yang perlu dikomentari? Gimana? Apakah sudah cukup menarik JavaScript ya? Boleh komen di chat juga kali ya, teman-teman. Menarik banget. Oke, thank you Yoga. Oke. Oke, terus ada apa lagi? Oke, cheers untuk Oke, menarik Kak. Thank you. Terus ada apa lagi sih di JavaScript ya? Terus ada apa lagi? Banyak sih sebenarnya, tapi kita coba ngambil yang general dulu ya. Jadi nggak terlalu teknikal dan belum terlalu spesifik. Full stack. JavaScript bisa jadi full stack, ya. Tapi apakah itu ideal buat kita? Tergantung. Ya, tergantung. Itu menurut perspektif saya. Front end ya, front end ini juga bisa dibagi dua ya, front end-nya web dan untuk mobile. Jadi contohnya itu apa framework yang bisa dipakai untuk front end, itu ada native JavaScript, jQuery, Angular, React, ada React.js dan ada React Native ya, ada Vue juga, ada Flutter mungkin belum saya masukin di sini. Kemudian dari sisi back-end-nya itu ada Node.js, ada Express, ada Shell, ada Loopback dan seterusnya. Dalam hal ini saya selalu berkecimpung dengan Node.js, yang pastinya dengan Express ya. Saya belum pernah coba di Shell Loopback-nya. Kalau di front end-nya, saya banyakkan masih pakai di jQuery sih, karena basically I'm a back-end JavaScript back-end engineer, but not actively in daily basis, karena sekarang banyak lebih ke tim leadership gitu. Ini ada praktek ya. Oke, teman-teman, ada yang lebih concern nggak sih? Atau teman-teman punya purpose gitu nggak ya? Misalnya
apakah pengen jadi front end atau pengen jadi back end? Mungkin bisa komentar juga nggak sih di chat? Pengen jadi front end atau back end sih sebenarnya? Oke, front end nggak tahu. Atau masih bingung nggak sih kira-kira? Atau jangan-jangan nggak tahu nih front end apa, back end apa gitu. Oke, oke. Average-nya rata-ratanya itu teman-teman full apa ya front end ya front end. Oke, ya jadi front end itu pastinya setiap yang kita buat pasti dirasakan sama pengguna ya. Dan itu perasaan yang natural as a programmer pada saat codingan kita dipakai itu kayaknya ngerasa puas sih. Apalagi dia kayak wah ini fiturnya keren ya gitu, bisa di collapse ya, kemudian bisa ada seamless datanya, kemudian bisa ada fancy-fancy-nya gitu. Oke, front-end menarik Bang. Oke, oke. Dua-duanya paling oke, front-end, Flutter. Waduh, teman-teman berarti udah ini ya, udah tahu setidaknya udah mana front atau back-end gitu. For the first time, it's okay kalau misalnya teman-teman bisa front-end dan back-end secara bersamaan sih. Ya. Oke. Nah, kira-kira dari tools pada saat penggunaan JavaScript, tools apa sih yang bisa digunakan ya untuk make it happen-nya dulu nih. Make it happen-nya. Jadi kayak jangan terlalu pusing dengan apa ya kebutuhan. Tadi misalnya saya sebutkan kalau konteksnya itu JavaScript, ya kita butuh editor bawaan OS juga bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita udah langsung nyemplung ke framework-nya, ke let's say ke Node.js-nya, ke Express atau mungkin ke React ataupun ke Flutter-nya, itu teman-teman bisa terjebak sendiri jadinya ya. Jadi kalau saya sih lebih coba membawakan fundamentalnya dulu, teman-teman bisa dapat apa sih itu JavaScript dan bagaimana sih JavaScript itu. Jadi once paradigma programmer itu udah dapat sebagai engineer, teman-teman pada saat shifting pun ke bahasa pemrograman yang lain itu mudah-mudahan nggak akan ada masalah ya. Jangan terlalu bisa dibilang kayak bahasanya ya barbar gitu ya. Jangan terlalu barbar, yang penting install dulu, kita buat bug, habis itu kita bingung. Oh man, I don't know what need to do gitu. Oke, tools yang bisa digunakan ya. Tapi tadi yang dijelaskan Mas Torik itu yang HTML ya. Oke, untuk yang online ini ada JS Fiddle, ada playcode.io, ada juga repl.it. Ya. Ini bisa pairing, artinya bisa setiap orang dimanapun ya bisa sharing codingannya. Codingnya saling terlihat dan bisa langsung di run. Nah, ini juga platform yang sering saya pakai pada saat saya interview calon-calon kandidat yang masuk ya. Untuk lulus atau enggaknya itu nanti tergantung gitu. Tapi setidaknya pada saat mereka interview, kita pairing coding seperti ini, online. Kemudian yang offline-nya itu pastinya bisa pakai local editor, ya bisa pakai Notepad, atau yang pakai Windows, kemudian bisa pakai VS Code juga, dan Notepad++, Sublime. Jadi simple banget sih untuk yang editornya. Oke. Ini sebenarnya untuk lebih ke the next level-nya ya. Basically karena saya punya experience, let's say tadi misalnya saya pernah di Busy, kita pernah ini sedikit pengalaman ya, pernah migrasi dari PHP ke JavaScript. Itu kita benar-benar build everything from scratch. Kita menggunakan juga yang namanya AWS Lambda. Jadi saya coba tuang di sini sehingga teman-teman bisa paham dari sisi back-end-nya yang the next level of back-end engineer-nya ya. Yang pertama itu kita menggunakan pada saat itu ada Kubernetes juga, ya ada Docker gitu. Kemudian web server pastinya pakai Nginx, Apache ya. Apache mungkin nggak tahu masih ada yang pakai nggak sih dari startup. Kemudian serverless ya. Kita pada saat itu pakai AWS Lambda, kemudian kita pakai pure AWS Lambda, jadi totally serverless, function-function JavaScript kita upload ke Lambda. Kemudian bisa juga sih sebenarnya ada solusi lain seperti GCP ya, Google Cloud Function, atau juga Azure Function sih, kalau mungkin teman-teman pernah pakai. Kemudian back-end Node.js ini teman-teman juga bisa tahu versioning tools, GitHub, ada Bitbucket, ada apa lagi? Ada banyak sih sebenarnya. Mungkin teman-teman ada yang masih pakai ini nggak sih SVN ya, Tortoise ya. Kalau dulu ingat nggak sih kalau codingan kita buat folder 1, folder 2 gitu. Jadi pada saat nggak ada versioning tools, jadi kayak bagi codingan itu kayak buat folder 1, folder 2, update 1, update 2 kayak skripsi ya.
saya masih merasakan hal-hal seperti itu sih menggunakan file FTP, nggak ada pakai GitHub, Bitbucket, nggak ada sama sekali. Oke, kemudian database ya. Database ini bisa pakai MongoDB, bisa pakai Postgres, MySQL, dan ada banyak lagi. Seperti juga bisa pakai memory base ya, seperti Redis, seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah 5 common mistake ya yang sering dilakukan oleh programmer ataupun juga beginner ya. Dan ini coba mudah-mudahan teman-teman bisa mengurangi kesalahan-kesalahan ini, walaupun sebenarnya umum, ini normal, tapi setidaknya bisa make it better-nya lebih cepat gitu. Yang pertama itu code messy ya. Code messy itu apa? Code-nya itu ya maaf bisa dibilang kayak berantakan gitu. Menurut saya juga itu normal sih, it's a normal untuk seorang programmer yang pertama kali ngoding mungkin dengan codingan yang ya sedikit berantakan tadi. Nanti juga bisa dibenerin gitu ya. Kemudian ada variabel atau function yang function name itu yang absurd, misalnya function A, function B gitu. Function hit API ya, function call API gitu. Jadi kayak function get nama gitu, getnya apa namanya simple gitu ya. Sorry, ada yang ngobrol tadi? Oke, nggak ada ya. Oke, kemudian bingung juga antara camel case ya, ada yang bingung antara camel case, ada yang bingung juga uppercase, ada kebab case, ada all caps ya. Itu ini langsung saya kasih contoh kok. Camel case itu apa ini ya? Ini C kamelnya itu huruf kecil, kalau case yang di sini huruf gede, snake case ini underscore, ya upper case, kebab case ini seperti tusuk sate, all caps itu gede semua, biasanya dipakai di .inv ya untuk huruf gede semua. Kemudian yang keempat itu bingung ekspresi atau operator ya, ada or, ada tanda seru misalnya atau exact ya atau sama dengan n dan gitu ya, atau lebih besar lebih kecil sama dengan dan seterusnya. Kemudian yang kelima, paradigma itu selalu kayak I'm a hero, I don't need you, I need Google only gitu. Jadi kayak ya apa ya, coding sendiri hanya seolah-olah ya hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu. Itu sih sebenarnya yang common mistake dari sisi beginner ya ataupun dari programmer di awal-awal. Mungkin teman-teman bisa sedang mengalami hal ini, tapi nanti kan bisa make it better-nya bisa lebih cepat ya, jadi nggak terlalu lama-lama gitu. Oke, so ya mulai dari mana sih? Ya kalau Tokopedia bilang ya mulai aja dulu gitu, jangan ditunggu-tunggu lagi gitu. Kalau setelah dari webinar ini langsung buat codingan JavaScript ya, atau tadi dengan bisa juga ikut kursnya Mas Torik juga di awal. Mulai aja dulu yang sesimpel apa ya, simple code lah gitu, bisa teman-teman yang bisa dibuat. Nah, mulai dari mana? Ini ada juga list-list yang sederhana sih. Saya ada tiba-tiba tadi ada dapat ide, kemudian langsung saya tulis saja di slide. Ya, bisa jadi belajar online dari Udemy, bisa dari W3 Schools, Coursera dan seterusnya. Ikut kelas di Skillful, gabung di komunitas. Ini gabung di komunitas ini penting banget buat teman-teman ya. Penting banget kalau gabung di komunitas. Nah, di daerah juga pasti banyak kok apa namanya komunitas-komunitas JavaScript. Kemudian buat aplikasi sederhana ini juga saya masih jalankan dan saya masih build ya in progress, malah untuk saya bikin finansial pribadi pakai aplikasi saya bikin sendiri. Itu tuh kebutuhan sendiri juga sih. Kemudian codingan saya bikin yang benar-benar desain pattern-nya yang oke gitu. Yang kemudian untuk file arsip keluarga saya juga saya scan, misalnya KTP saya scan, saya kumpulin di aplikasi itu instead of daripada drive Google ya. Kemudian mungkin untuk kebutuhan RT RW ya saya juga bantu-bantu RT untuk kayak handle data-data RT RW ataupun siapa sih yang jualan di komplek ini gitu. Kita pengen tahu nih gitu. Oke, di sini juga ada apa ya saran sih buat teman-teman. If you want to go fast, go alone ya. If you want to go far, go together ya. Ini dari African proverb. Ya, kalau mau cepat, iya kita bisa sendiri. Tapi kalau kita mau jauh nih ya, lebih baik juga itu kita lebih baik untuk bersama. Seperti itu. Oke, masih ada pengen nanya lagi nggak sih kira-kira? Ada yang kurang nggak sih? Atau teman-teman ada yang
perlu apa lagi sih kira-kira? Ya, kalau ada yang nanya nih misalnya, saya ingin lebih ya, perlu belajar apa lagi sih? Oke Mas, mungkin saya udah mahir nih di JavaScript. Kira-kira saya harus belajar apa lagi nih? Ya, JavaScript itu terlalu cepat perkembangannya, benar, terlalu cepat banget dan bisa dibilang saya sendiri juga sedikit ngap gitu ya ngikutin JavaScript ya. Sebenarnya nggak hanya JavaScript juga sih, bahasa pemrogramannya juga seperti itu. Tapi balik lagi kalau kita fundamentalnya udah kuat, kita udah bisa tahu nih mana bad dan mana goodnya, best practice-nya dan worst case-nya itu seperti apa, itu mungkin lebih cepat sih untuk jump in-nya. Oke, nah ini kira-kira infografis ya bisa dimanfaatkan, bisa digunakan oleh teman-teman. Kira-kira sampai di gambar ini ada yang merasa langsung puyeng gitu? Mungkin boleh komen juga kali di chat, kita ngobrol. Oke. Lebih susah mana nih Kak, JS atau CSS? JS sama CSS itu nggak apple to apple ya. Maksudnya sebenarnya nggak saling berhubungan satu sama lain, karena CSS itu bukan bahasa pemrograman. Oke, belum paham Kak. Oke, nanti mungkin bisa dipelajari lagi ya. Oke, dari sini teman-teman bisa ngeliat nih, ini adalah make it better-nya. JavaScript itu banyak banget dan di setiap level ada. Nah, mudah-mudahan dari infografis ini teman-teman bisa tahu nih role-nya itu di mana dan belajarnya itu batasnya itu sampai mana dulu nih. Misalnya dari yang biru ya, yang basic itu mulai dari variables, operators, primitives, data structures, ada JSON, arrays, map dan seterusnya. Itu yang biru yang basic lah ya, untuk yang null, none, undefined, simbol, boolean, ya true, false, string number ya. Kemudian kalau kita udah merasa capable di situ, udah proven untuk di basic line ini yang warna biru, kita bisa shift atau pindah ke yang intermediate, yang di tengah ya, dengan native methods ya, prototype, async, promise, closure. Mungkin teman-teman ada yang sempat pakai callback hell ya di tahun 2015-2016. Callback hell jadi kayak nested gitu, yang kayak wah ini codingannya gimana cara bacanya, sehingga ada meme kayak apa namanya Dragon Ball itu ya. Kemudian muncul ada promise ya, kemudian ada sekarang async await. Sampai sekarang juga saya udah mulai totally pakai async await ini. Ya, kemudian ada yang di terakhir yang merah ini yang advance banget, teman-teman bisa paham ya, singleton, module pattern, factory pattern, ada design pattern, decorator, observer, object, paradigm, fungsional dan reaktif ya. Di sini infografisnya cukup membantu banget sehingga kita bisa tahu kita ada di level yang mana. Kadang-kadang misalnya di CV kita buat JavaScript kita expert, tapi pada saat kita di interview, kita ditanyain soal design pattern, atau misalnya observer itu apa sih, JavaScript itu kan, let's say singleton itu apa sih gitu. Jadi makanya kita harus tahu dan kita harus berada di mana gitu. Ya. Oke teman-teman, summary-nya ya, summary-nya. Yang pertama itu start with purpose ya. Kalau teman-teman udah meluangkan waktunya, mungkin ada yang lagi bekerja atau mungkin yang lagi ya, kita generasi rebahan, kita banyak dari rumah, pasti punya tujuan di sini ya. Start with purpose. Apakah mau coding JavaScript atau mau coding apa dan mau di front end atau back end ya, itu kembali ke tujuan. Kemudian yang kedua itu fundamental. Fundamental yang tadi banyak belajar tentang JavaScript itu sendiri, bagaimana sih state-state-nya yang lain. Kemudian yang ketiga, make it happen, make it better. Jadi begitu selesai dari webinar, jangan just ya udah nggak ada apa-apa lagi, kemudian ya udah penting keren aja udah ikut webinar gitu ya, untuk screenshot atau mungkin untuk jadi story gitu ya. Bukan seperti itu, tapi lebih ke terusin semangat belajarnya, jangan pernah berhenti. Yang keempat atau yang terakhir itu ada build network ya. Mungkin teman-teman di sini bisa saling kenalan, bisa ngobrol-ngobrol, jangan-jangan nanti di sini ketemu di komunitas, di Facebook, di Instagram mungkin ya, untuk build networknya. Oke. Oke, terakhir Tokopedia tuh we are hiring ya, kalau teman-teman udah bisa atau misalnya ada yang mungkin udah bekerja juga ya, bisa coba drop apa namanya CV-nya di sini ya. Ini terbuka for everyone, bahkan dibuka juga sampai di India juga sih. Ya, atau mungkin ada dari India di sini? Nggak ada ya?
Oke, thank you. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, ini selesai dari sesinya Kak Bobi, kita masuk ke sesi Q&A nih Kak, tanya jawab. Sebenarnya tadi udah ada beberapa nih yang sempat ditanya sama Mas Bobi nih, tapi ada nggak nih yang kira-kira yang mau ditanyain spesifik ke Kak Bobi nih? Ini ada dari Mas David. Kak, di Tokopedia tech stack-nya itu pakai apa aja sih? Boleh sharing-sharing nggak nih Kak? Oke, tech stack ya. Kalau tech stack ini tech stack apa dulu nih? Apakah front end-nya atau back end-nya mungkin? Ya, kalau front end-nya itu pasti ya pakai React ya, React.js. Kalau Android-nya itu pakai Kotlin ya. Kalau iOS-nya itu pakai Swift gitu. Kalau back-end-nya pasti kita totally pakai Golang ya. Jadi standar itu di Golang. Seperti itu. Oke, itu semoga menjawab nih ya untuk tech stack-nya secara garis besarnya yaitu di Tokopedia ya. Siap. Nih mungkin aku coba cari pertanyaan yang menarik ya Kak Bobi ya. Siap. Boleh. Oke. Ada yang nanya nih, kalau masuk dunia kerja tuh wajib bisa TypeScript nggak nih Kak? Wah, ternyata udah ada yang tahu static typing nih ya. Oke, static typing TypeScript. To be honest, saya juga belum pernah coba untuk TypeScript ya, tapi untuk TypeScript itu terlalu spesifik sih. Makanya tadi bisa jadi business needs-nya itu mereka memang butuh TypeScript. Tapi balik lagi, ujung-ujungnya akan ke JavaScript juga. Gitu. Jadi kalau JavaScript-nya juga kurang dapat fundamentalnya, ya akan ada isu juga sih nantinya gitu. Gitu Jadi ya. berarti belum wajib ya untuk bisa TypeScript wajib. untuk masuk dunia kerja. Ya, Terus ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Martin. Tugasnya lead software engineer di Tokopedia sendiri itu apa sih? Nih, Kak Bobi ada yang nanya. Oke, menarik. Apa yang ngebedain sama software engineer biasa gitu? Oke, menarik. Tapi di Tokopedia ya, karena di perusahaan sebelumnya juga beda-beda nih, in daily basis-nya tuh ya, kesehariannya. Kalau saya sendiri itu lebih banyak ngobrol ke stakeholder, define structure, kemudian kalau misalnya kita ada server baru, microservice baru, kita set up dari sisi DevOps-nya, infra-nya, jadi kayak lebih ke wide area ya. Jadi levelnya tuh lebih naik lagi sebenarnya, high level. Untuk yang kayak perbedaannya ke sama software engineer, mungkin dari sini saya tidak terlalu in charge untuk bikin produk lagi ya, bukan nggak termasuk lagi kayak ada fitur gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman kesulitan, kita pairing, kita selesain bareng-bareng. Jadi kayak coaching juga sih untuk teman-teman yang ada di software engineer ataupun di senior software engineer gitu. Jadi tugasnya lebih high level lagi ya dibanding sama software engineer biasa ya Mas ya? Iya. Oke, mungkin ini ada pertanyaan yang tentang JavaScript nih. Kalau dibandingkan sama Dart sekarang gimana? Secara Flutter udah merambah ke mobile sama web, compile-nya lebih rapat daripada hybrid JavaScript. Mungkin pernah coba nih Mas untuk Flutter-nya sendiri atau Dart? To be honest, saya belum pernah coba sama sekali apakah itu Flutter ya. Walaupun Flutter itu bisa dibilang kayak apple to apple dengan React Native ya. Iya, React Native. Tapi belum pernah coba sama sekali kalau itu. Nah, ini kayaknya kayaknya udah menengah ke atas nih yang pertanyaannya. Iya. Mungkin dia udah nyobain sampai ke sana nih ya. Ya, mungkin nanti Mas Torik bisa bantu jawab kali. Kalau untuk Flutter sendiri sih juga belum pernah sih. Oke. Ini ada juga yang nanya nih Mas, menarik banget nih pertanyaannya. Umur 28 tahun baru mau nyemplung ke dunia programming. Menurut Mas Bobi ini telat nggak kalau goals-nya untuk karir? Oke, untuk teknologi di usia berapapun itu tidak telat sama sekali. Ya, sedikit cerita di company sebelumnya ya, saya punya tim member itu background-nya finance. Background-nya sama sekali finance, dan pada saat dia ngelamar itu memang dia bawa sarjana kalau keuangan ya, sarjana keuangan gitu. Apa sih namanya? Sarjana keuangan, pokoknya ya background keuangan lah. Jadi tapi pada saat interview codingan itu dia lulus. Kemudian beberapa bulan dia bekerja under satu tim saya, tim member, jadi subordinatnya saya. Dia ngambil kuliah lagi teknik informatika. Saya memikir, wah,
dia udah dapat sarjana keuangan gitu ya. Kemudian dia ngambil lagi teknik informatika, terus saya bingung gitu kan, wah ini kok bisa ya? Ini pasti jadi motivasi sih seharusnya buat orang-orang, dan dia bisa gitu, walaupun ada beberapa mistake ya, tapi as a leader itu adalah itu adalah goal saya untuk mengcoaching setiap tim membernya saya sendiri gitu. Jadi bisa dibilang nggak ada batas usia untuk masuk ke dunia teknologi ataupun programming itu sendiri gitu ya. Gitu. Jadi limitless banget ya kalau di Limitless dunia IT sendiri ya. Jadi ya. sharing sedikit juga nih kalau di Impact Byte sendiri atau di Skillful itu banyak banget yang backgroundnya tuh lebih macam-macam lagi gitu Mas. Jadi kayak Ya, bahkan juga oke. pernah waktu itu yang umurnya di atas 40, di atas 50 Nah, baru terus join ke Impact Byte itu ada nih gitu. Jadi ya, ya. terutama background ya. Background ini sebenarnya nggak masalah ya. Jadi dari IT kah atau dari apa finance atau yang lain nih nggak masalah gitu. Iya, Batch-batch iya. sebelumnya juga ada yang dari arsitek dan lain-lain Hmm, gitu. benar-benar Nah ini sekali. ada pertanyaan yang menarik banget lagi nih Mas. Ya. Jadi dia bisa nanya bagaimana bangun portofolio agar bisa di-hire sama Tokopedia nih. Soalnya banyak pesaingnya gitu. Yang ngebedain supaya bisa diterima di Tokopedia itu gimana nih Mas? Kan biasanya sering interview juga nih. Oke. Eh, untuk screening itu lebih ke tim people kali ya, untuk screening CV. Nah, kalau di layer kan ada beberapa layer ya. Kalau di pertama kali itu kan, tapi menurut saya ya, pasti di screening dulu. Teman-teman harus punya LinkedIn ya. LinkedIn yang benar-benar itu sejujur-jujurnya dan seakurat mungkin nih. Jangan sampai itu yang let's say fake gitu, atau misalnya kita belum pernah pakai itu tapi kita bilang di state LinkedIn kita pakai teknologi itu misalnya. Kemudian LinkedIn tadi ada, kemudian sosial media juga kalau ada bisa dicantumin. Kemudian CV yang bagus juga sih. Saya sangat menyarankan untuk pembuatan CV itu misalnya satu halaman full page gitu. Di situ tertuang poin-poinnya, jangan sampai ada yang terlalu subjektif. Subjektif itu maksudnya expertise, misalnya JavaScript expert gitu. Itu kan terlalu subjektif ya. Tapi lebih baik disebutkan bisanya apa, JavaScript dengan Node.js-nya atau dengan React-nya dan seterusnya. Seperti itu sih. Jadi casing di awal tuh buat sebenar-benar mungkin dan sebaik mungkin. Nanti next-nya itu ya akan dites kan pastinya sama interviewer gitu. Oke. Nah, tapi kalau biasanya kalau dari sisi tesnya sendiri nih apa ya? Lebih sering di JavaScript atau bisa pakai bahasa yang lain atau gimana nih, Mas? Oke, kalau saya sendiri itu common ya, bisa belajar, bisa pemrograman apa aja. Jadi let's say misalnya saya pastinya lebih banyak interview untuk yang software engineer yang back end. Jadi ada dia misalnya yang background-nya ya memang Java, memang Ruby on Rails, atau mungkin PHP misalnya itu juga JavaScript. Begitu masuk Tokopedia, kan Tokopedia itu pakai Golang ya. Jadi yang kita, dalam hal ini yang saya lihat adalah fundamental coding dia sendiri gitu. Nah, balik lagi ke fundamental sih. Kalau misalnya dia fundamentalnya udah dapat, udah ngerti OOP, misalnya Object Oriented Programming, udah bisa tahu design pattern, udah tahu arsitektur, kemudian bisa tahu kayak algoritma, ada big O notation juga gitu. Itu sebenarnya udah bisa, dia nggak akan jadi isu sih pada saat dia programming language-nya apa, pindah ke sini jadi apa gitu. Seharusnya nggak ada isu sih. Ya. Gitu. Jadi yang background-nya ini mungkin bahasa pemrograman yang lain nih nggak no issue sama sekali ya untuk bisa Iya, iya. cobain masuk ya. Iya, Gitu. iya, itu. Terus, Dan nah, tambahan lagi akan kelihatan kok mana engineer yang sering copy paste sama yang ngoding dari scratch gitu. mungkin ada lagi nih pertanyaan nih. Jika Yep. kita ingin menjadi handal di dunia programming, apa kita harus bekerja di dunia codingan atau cukup belajar setiap hari aja nih Kak? Mungkin, nah ini mungkin yang bisa digali lebih dalam nih. Gimana sih caranya supaya belajar codingan ini mungkin lebih efektif, lebih cepat, atau kayak gimana nih? Mungkin ada sarannya dari Kak Bobi? Oke, yang pertama pasti fokus ya. Fokus. Yang kedua itu banyak baca di dokumentasi. Kalau bisa sampai tahu di in detail level dari bahasa pemrograman yang kita pakai itu apa, kegunaannya apa, fungsi seperti apa. Yang ketiga pastinya banyak
kontribusi, let's say misalnya di open source, kemudian banyak juga mungkin di komunitas ngobrol, kenapa sih misalnya pakai for, kenapa sih nggak while dan seterusnya ya. Itu hal-hal yang sebenarnya kecil banget, simple, tapi lumayan impactful pada saat kita berada di perusahaan yang gede yang membutuhkan performance yang tinggi gitu. Jadi ya tiga hal itu mudah-mudahan bisa membantu sih. Ya. Oke, terus masih ada yang nanya lagi nih. Yap. Kenapa untuk serverless lebih memilih AWS dibandingkan dengan Azure, Google Cloud, DigitalOcean, dan lain-lainnya nih, Kak? Oke, kalau tadi kita ngambil state yang saya buat di slide itu dari company saya yang sebelumnya, kemarin di slide-nya salah satunya karena yang pastinya kita relate sama cost ya, dan pada saat itu yang kita lihat fungsionalitinya itu apa namanya bisa memenuhi kondisi kita saat itu, dan AWS Lambda saat itu juga untuk dokumentasinya udah cukup lengkap sih pada saat itu ya, bisa kita develop apa namanya sesuai dengan kita mau deploy ke production-nya gitu. Ada API gateway juga dari AWS Lambda-nya, jadi itu bisa dibilang depends on business needs-nya gitu. Ya. Oke, itu berarti tergantung banget nih ya kayak Kak Bobi ya. Tergantung kreditnya juga, mungkin mereka kasih diskon gitu ya. Iya, jadi itu lebih ke keputusan bisnis juga ya. Iya, Kecuali untuk project pribadi mungkin kita sendiri yang bisa putusin ya. Iya, benar. Oke, nah ini ada yang nanya nih, ada yang kayaknya nih developer menggunakan VB dan Delphi. Itu masih banyak digunakan nggak sih Kak atau udah ketinggalan zaman? Sejujurnya saya udah mulai jarang mendengar dengan VB.NET dan Delphi itu sendiri ya. Saya nggak tahu sekarang itu marketnya ada di mana, gitu. Itu sih. Nah, ini juga nih ada pertanyaan nih Kak. Mungkin dia masih agak bingung dengan asynchronous nih. Masih bingung bedanya function asing dan await, apa bedanya dengan function biasa? Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih Kak tentang asynchronous mungkin. Oke, tadi saya sebut ini apa namanya async await ini tadi ya di atas tadi. Di tahun 2015-2016 saya masih ingat banget itu pakai callback hell. Waduh, itu kayak dan sampai ke ujung gitu ya. Itu kita nggak bisa dan selalu akan nested seperti itu. Sedangkan dengan async await ini sinkronus dan asinkronus kita bisa menunggu prosesnya. Async await itu kan kita menunggu prosesnya. Jadi untuk melanjutkan satu proses 1, 2, 3 async await itu akan kita menunggu proses sampai selesai dulu ya. Kalau dengan sinkronus aja kita nggak harus menunggu hasilnya terkirim atau enggak, true false-nya kita don't really care about the result ya. Contoh misalnya kapan sih kita pakai async await, kapan sih kita pakai sinkronus, sederhananya kalau misalnya kita mau check out sampai payment, berarti kan ada flow yang harus kita lalui, ada add to cart-nya, ada cart list-nya, ada check out-nya, ada recalculate-nya, itu kan flow yang nggak bisa dilewati. Nah, kapan sih kita pakai synchronous? Contoh misalnya push notification deh, gitu, atau misalnya log deh, gitu. Synchronous itu kan ya udah kita fire and forget aja, gitu. Kita push aja, kita nggak mau tahu hasilnya apa, yang penting udah kita kirim, gitu. Misalnya notification atau log juga, atau misalnya kirim email ya, banyak juga sih seperti itu. Iya. Nah, Kak, tadi ada yang nanya nih, saran supaya lebih cepat belajar JavaScript. Mungkin kan tadi sempat sarannya itu di pelajaran yang sampai dalam. Kalau ini cara supaya lebih cepatnya nih belajarnya nih, selain mungkin dari googling atau dari di Stack Overflow gitu. Oke. Cara tercepatnya ya, setelah ini langsung buka editor sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya langsung buka editor sih ya, kalau konteksnya JavaScript loh ya. Kalau konteks JavaScript ya teman-teman bisa langsung buka editor, ya buka browsernya, ya langsung save index.html, let's say, langsung dibuka, udah JavaScript. Gitu. Iya, jadi Simple atau enggak banget. mungkin bisa langsung ke skillful aja nih ya Kak ya. Itu bisa dari Storyc tuh. Iya, jadi kalau tadi mau cobain di HTML bisa pakai kodenya belajar bareng Torik gitu. Ya, Oke, mungkin kita udah mau nyampe di akhir nih Kak Bobi. Ada saran mungkin untuk yang baru belajar atau ada semangat buat mereka nih? Pesan-pesan.
Oke, pesan-pesan ya. Setelah dari webinar ini, jangan turunin semangatnya, langsung eksekusi ya. Make it happen dulu ya. Kemudian fokus di belajar yang tadi itu, jangan sampai juga kayak acuh tiba-tiba, oh enak nih ada Python, enaknya ada PHP. Jangan dulu, fokus ke JavaScript-nya dulu. Let's say kalau mau fokus di JavaScript, fokus ya. Kemudian yang ketiga tuh persistent ya, terus-menerus. Kalaupun ada goda-godaan itu yang lain-lain, udah fokus dulu. Kalau mau ke front end, yaudah silakan ke front end dulu. Jangan sampai ke back end-nya gitu. Karena backend atau API juga kita bisa mocking kan, ada banyak API mockingan kalau misalnya mau pakai rendering data gitu. Jadi 3 poin itu sih. Ya. Oke, nah ini dari tadi sempat banyak juga yang terima kasih tadi penjelasannya Kak Bobi. Nah, tadi aku mau share screen dulu. Tadi banyak yang nanya nih Kak Bobi kode promonya. Nah, ini kode promonya untuk yang skillful ya, untuk JS-nya. Ditunggu, harusnya minggu ini kita akan launching untuk JavaScript Intermediate. Dan kalau yang tadi masih mau nanya untuk HTML-nya belajar bareng Thorik. Nah, ini kodenya yang ini. Gitu. Oke, mungkin udah cukup untuk sesi webinar hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita enaknya foto dulu kali ya, Kak ya? Oh, boleh. Boleh. Sip. Boleh minta tolong semuanya untuk dinyalakan webcam-nya jika berkenan. Nanti kita akan foto dulu. Oke. Wah, ternyata rame banget ya. Ada sampai 5 halaman nih, Kak. Kita fotonya sampai 5 kali ya. Oke. Oke, sebentar. Kita mulai fotonya dulu ya. 1, 2, 3. Ini yang halaman kedua ya. Karena nggak tahu halaman berapa, jadi siap-siap terus aja ya. Sampai 5 halaman kayaknya ini. 2, 3. Oke. Nah, kita masuk ke halaman ke-3. 1, 2, 3. Masih ada 2 lagi. 1, 2, 3. Nah, ini untuk yang terakhir. Kita foto 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya untuk sesi di sore hari ini. Jangan lupa kalau mau belajar bisa langsung ke Skillful. Kalau ingin belajar lebih intensif bisa juga cek ke impactbed.com. Terus kalau misalkan sudah yakin, udah pernah belajar, mau hiring bisa langsung ke Tokopedia/karir ya Kak ya. Ya itu juga boleh. Dia sedang open recruitment. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Ditutup dulu untuk webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Terima kasih untuk ilmu yang sangat bermanfaat atas pembicaraan memberikan materinya.